Assalamualaikum ya Teh. Perkenalkan, nama saya Yesa Anjari Dariasa dari jurusan Manajemen Universitas Siwangi. Di sini saya ada tugas dari mata kuliah Komunikasi Bisnis tentang mewawancarai komunitas di salah satu desa saya. Yang katanya itu ada Fosirema ya Teh ya, dari Desa Cigadung. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Teh, siapa? Halo, perkenalkan nama saya Giskanela Febrianti. Kebetulan di sini juga saya sama dari kuliah di sini dari jurusan perbankan dan saya itu di lingkungan Cigadung termasuk dari anggota Posirema. Oke, Teh, bisa dimulai dulu ya wawancaranya. Yang pertama itu ada pertanyaan, apa tujuan utama dibentuknya komunitas Fosirema di Desa Cigadung? Nah, kalau buat tujuan utama Posirema itu sebenarnya simpel ya. Kita ini cuma pengen jadi wadah buat anak-anak muda di Cigadung, khususnya buat pemuda mestinya ya, biar punya tempat buat berkarya, belajar, dan berkontribusi positif di lingkungan. Jadi gak cuma kumpul-kumpul aja tuh, tapi kayak ada nilai ibadahnya juga, ada poin plusnya lah ya. Dengan adanya Fosirema ini, anak-anak muda juga bisa diarahkan ke kegiatan yang lebih bermanfaat, bukan cuma nongkrong-nongkrong gak jelas ya. Intinya kita pengen jadi pemuda yang produktif, islami, dan pastinya bermanfaat buat desa di lingkungan Cigadung. Oke. Terus yang pertanyaan kedua, proses pengambilan keputusan dalam komunitas ini, seberapa besar sih kontribusi anggota dalam proses tersebutnya? Kalau soal keputusan, kita itu biasanya pakai musyawarah ya. Jadi gak ada tuh yang namanya maunya ketua doang. Semua anggota pasti punya hak buat nyampein pendapat, ide, atau kritik. Misalnya itu mau bikin acara PHBI atau kegiatan sosial lainnya, pasti kita tuh ngadain dulu kumpul-kumpul, kayak buat lempar ide, diskusi, terus diputusinnya nanti juga bareng-bareng sama semua anggota. Nah, kontribusi anggota juga di sini tuh gede banget, karena kan tanpa ide dan tenaga mereka itu program juga gak akan jalan ya, percuma. Jadi bisa dibilang keputusan di Posirema itu hasil gotong royong, jadi bukan keputusan satu orang doang. Oke, dilanjut ya Teh pertanyaannya. Apa saja sih kegiatan atau program yang paling sukses atau berkesan yang pernah kalian selenggarakan di Desa Cigadung? Kalau ngomongin program yang berkesan tentunya banyak banget ya. Tapi kalau disuruh pilih ada beberapa sih nih. Yang pertama itu kayak kegiatan pesantren Ramadan, diadainnya itu pas Bertahun ya? ya setahun sekali pas Ramadan. Ya. Terus ada juga kayak bakti sosial, kayak tadi bagi-bagi sembako dan santunan anak yatim juga. Itu tuh bikin kita anggota Posirema itu semakin dekat sama masyarakat sekitar. Terus yang terakhir, yang gak kalah berkesannya juga tuh kayak ada lomba-lomba Islami gitu untuk anak-anak, kayak MTQ kecil-kecilan. Seru banget deh pokoknya, soalnya bikin anak-anak desa itu jadi semangat belajar ngajinya. Semua kegiatan itu sukses karena kerja bareng-bareng, jadi bukan kerja sendiri doang. Oke, dilanjut ya ke pertanyaan keempat gitu. Apa dampak nyata yang telah diberikan komunitas ini kepada anggotanya atau masyarakat di sekitar Desa Cigadung? Kalau buat dampaknya pastinya kerasa banget sih ya. Ya. Buat anggota Posirema itu ngajarin kita buat disiplin, kerjasama, dan lebih dekat sama agama. Jadi bukan cuma dapat pengalaman organisasinya doang nih, tapi juga dapat bekal buat kehidupan sehari-hari juga. Buat masyarakat sekitar jelas mereka juga sangat terbantu ya, insya Allah. Misalnya lewat bakti sosial, kegiatan keagamaan, atau bahkan sekedar bikin acara yang bikin desa itu jadi ramai sama guyup.
orang tua juga jadi lebih tenang karena anak-anaknya aktif di kegiatan yang positif. Jadi win-win lah ya, anggota dapat manfaat, masyarakat juga dapat bisa ngerasain dampaknya dari kita. Oke, terus dilanjut, ada pertanyaan, apa peran media sosial atau platform digital di komunitas Posirema di Cigadung? Nah, kalau yang ini juga penting banget sih ya di zaman sekarang. Media sosial itu jadi jembatan buat kita komunikasi dan publikasi. Misalnya kita itu promosiin kegiatan di Instagram, WhatsApp grup, Facebook, TikTok, dan lain-lain biar orang-orang itu pada tahu dan bisa ikut berpartisipasi juga nih. Jadi selain itu medsos juga bisa jadi buat sarana dokumentasi kita. Jadi setiap kegiatan yang kita lakuin itu bisa diposting biar jadi motivasi lah buat yang lainnya juga. Intinya medsos ini bikin Posirema lebih dikenal luas sama orang-orang, gak cuma di desa Cigadung aja, tapi juga bisa dilihat buat orang banyak, orang luar lah gitu. Oke, Teteh Giska sendiri udah berapa lama mengikuti komunitas Posirema ini? Kalau saya itu mengikutinya udah lama ya, awal masuk itu dari 2020 pas Covid. Jadi kalau sampai sekarang kayaknya udah 5 tahun. 5 tahun cukup lama ya. Di situ sendiri mulai dari umur berapa yang boleh ikut komunitas Posirema? Yang boleh ikut komunitas itu dari kelas 1 SMA pokoknya baru boleh ikut Posirema. Udah ya Teh, terima kasih atas waktunya, terima kasih udah berpartisipasi ke mata kuliah saya. Sama-sama. Semoga Teteh sehat selalu ya. Iya. Terima kasih. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا